10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kristianto Dijayanto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Cendrawasih. Saya akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Definisi kondisi dan pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Menurut KBBI, kondisi adalah situasi atau keadaan yang ada pada diri individu, baik itu di luar maupun di dalam dirinya. Situasi menurut William Isaac Thomas adalah persepsi seorang dan penafsirannya tentang faktor-faktor sosial yang terjadi pada masa tertentu. Penerimaan informasi dari berbagai sumber menjadi catatan bagi pihak manajemen untuk menindaklanjutnya secara umum. Informasi yang masuk itu karena kadangkala terjadi dalam berbagai kondisi, seperti kondisi pasti, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti yaitu pengambilan keputusan di mana berlangsung hal-hal. Yang pertama, alternatif yang dipilih hanya memiliki satu konsekuensi, jawaban atau hasil. Ini berarti dari setiap alternatif, tindakan tersebut dapat ditentukan dengan pasti. Yang kedua, keputusan yang diambil didukung oleh informasi atau data yang lengkap sehingga dapat diramalkan secara akurat hasil dari setiap tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, dalam kondisi ini pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, biasanya selalu dihubungkan dengan keputusan yang menyangkut masalah rutin karena kejadian tertentu di masa yang akan datang dijamin terjadi. Kelima, pengambilan keputusan seperti ini dapat ditemui dalam kasus atau model yang bersifat deterministik. Yang keenam, teknik penyelesaiannya atau pemecahannya biasanya menggunakan teknik programan linear analisis jaringan atau teori antrian. Teknik pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Programmer linear yang metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan minimumkan biaya. Programan linear berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu modal matematik yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linear dengan beberapa kendala linear. Dalam model programan linear dikenal dua macam fungsi, yaitu yang pertama, fungsi tujuan yang menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam pemasaran LP yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal dan memperoleh biaya minimal. Yang kedua, fungsi batasan, bentuk penyajian secara matematik batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Asumsi dasar dalam linear programming yaitu yang pertama, proportionality di mana naik turunnya nilai Z tujuan dan penggunaan sumber daya akan berubah secara sebanding dengan merubah tingkat kegiatan. Yang kedua, additivity di mana nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi atau kenaikan dari nilai Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa
mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lainnya. Yang ketiga, divisibility, di mana output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan atau pecahan. Analisis jaringan, waktu penyelesaian dari serangkaian pekerjaan tersebut. Biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan tersebut, waktu menganggur yang terjadi di setiap pekerjaan, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Yang pertama, sebagian besar pengambilan keputusan pada organisasi kontemporer dilakukan dalam kondisi ketidakpastian, state of uncertainty. Pengambil keputusan tidak mengetahui semua alternatif, risiko yang berkaitan dengan setiap alternatif, atau kemungkinan konsekuensi dari setiap alternatif dan di lingkungan mereka. Kondisi ketidakpastian adalah suatu kondisi di mana mengambil keputusan yang mengetahui semua alternatif yang terkait dengan setiap alternatif atau kemungkinan dan konsekuensi dari setiap alternatif. Kondisi tidak pasti adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, ada beberapa alternatif tindakan yang fleksibel. Yang pertama, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui. Yang kedua, memiliki payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan atau kejadian tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak diketahui sama sekali jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Kedua, pengambil keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Yang ketiga, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil atau tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi beberapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenal peluang yang terjadi bermacam-macam keadaan tersebut. Hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Tingkat ketidakpastian keputusan semacam ini dapat dikurangi dengan beberapa cara, antara lain mencari informasi lebih banyak melalui riset atau penelitian dan menggunakan probabilitas subjektif. Kriteria Maximax, teknik penyelesaian pengambilan keputusan dan kondisi tidak pasti. Ada beberapa kriteria atau metode. Yang pertama, metode Maximax. Kriteria Maximax pengambilan keputusan yang dianggap sangat optimis, yaitu dipilih hasil-hasil tersebut dari alternatif yang memberikan hasil maksimum dalam berbagai semua keadaan yang mungkin, payoff, dan probabilitas yang lainnya. Yang kedua, kriteria Minimax. Pada kriteria Minimax, mengambil keputusan dianggap pesimis atau konservatif tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil dari setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang dia menghasilkan nilai maksimum dari hasil minimal yang dipilih, atau memilih alternatif yang minimalnya paling besar. Yang ketiga, kriteria Replace. Kriteria ini disebut juga kriteria equal likelihood. Memiliki kriteria ini mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Yang keempat, kriteria realisme. Kriteria realisme dikenal juga dengan kriteria Hurwitz, merupakan kriteria antara maximax dan maksimum, antara optimis dengan pesimis. Yang kelima, kriteria regret. Kriteria regret merupakan perbedaan antara hasil keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan yang lain.
Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu kejadian terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari payoff maksimum. Kriteria pohon keputusan. Pohon keputusan adalah diagram pilihan keputusan dan peluang kejadian yang menyertai keputusan serta hasil dari hubungan antara pilihan dengan kejadian. Tujuan penggunaan pohon keputusan ini adalah untuk memudahkan penggambaran situasi keputusan secara sistematik dan komprehensif. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik, suatu pengambilan keputusan yang terjadi apabila alternatif keputusan yang harus dipilih atau diambil berasal dari pertentangan atau persaingan dari dua atau lebih pengambil keputusan. Teori ini digunakan dalam bidang ekonomi atau bisnis untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dalam kondisi konflik yang melibatkan dua atau lebih kepentingan. Teori ini diaplikasikan juga dibanding militer, kontrak serta tawar-menawar dan penetapan harga. Unsur-unsur dari permintaan antara lain: yang pertama, permintaan pemain (players) merupakan pelaku dari permainan yang masing-masing merupakan pengambilan keputusan dan setiap pemain berkeinginan untuk menang. Yang kedua, aturan-aturan merupakan kerangka di mana para pemain memilih strategi mereka, artinya pemain berhak memilih atau berkuasa untuk menentukan strateginya. Yang ketiga, hasil keluar (outcome). Hasil-hasil dari permainan biasanya disajikan dengan bentuk matriks payoff yang berbentuk angka-angka. Yang keempat, variabel-variabel merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya permainan. Dalam hal ini mempengaruhi keputusan pilihan dan hasil keluar. Yang kelima, kondisi informasi akan mempengaruhi atau menentukan gerakan-gerakan pemain. Masing-masing kekurangan informasi dapat membuat pemain salah pilih atau tidak menarik keuntungan. Yang keenam, pemberian nilai atau valuasi, pemberian nilai diajukan kepada hasil keluar. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya.